Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam proses rekayasa pangan ternak. Topik pembahasan itu dalam video materi ini ada 3 macam. Yang pertama adalah tentang prinsip yang memandu adanya proses. Lalu yang kedua adalah pembahasan tentang prinsip yang memandu praktik. Sedangkan yang ketiga adalah prinsip dalam setiap proses rekayasa perangkat lunak. Nah, secara umum itu prinsip utama pada rekayasa perangkat lunak itu dapat dipisahkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah prinsip yang memandu proses, sedangkan yang kedua adalah prinsip yang memandu praktik. Nah, apakah perbedaan di antara keduanya? Prinsip yang memandu proses ini merupakan prinsip umum dan lebih cenderung juga bersifat teoritis. Sementara itu prinsip yang memandu praktik sesuai dengan namanya merupakan prinsip yaitu teknis yang bersifat praktis. Nah, berikut adalah rangkuman singkat yaitu prinsip-prinsip yang memandu proses dalam rekayasa perangkat lunak. 1. Cepat yaitu. Nah, yang pertama adalah cepat, menggunakan pendekatan teknis yang sederhana dan menghindari yaitu kompleksitas yang tidak perlu. 2. Fokus pada kualitas, memprioritaskan kualitas itu sebagai tujuan utama dalam setiap langkah pengembangan perangkat lunak. 3. Siap beradaptasi, bersifat fleksibel dan juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang mungkin terjadi. 4. Membentuk tim yang efektif, membangun tim yang efektif dengan anggota yang dapat itu mengorganisasi diri sendiri, memiliki inisiatif dan tujuan bagaimana mencapai tujuan pengembangan perangkat lunak. 5. Itu ada komunikasi dan koordinasi. Membuat mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif di dalam tim pengembangan perangkat lunak. 6. Mengelola perubahan, menetapkan adanya mekanisme khusus untuk mengelola perubahan termasuk proses pengajuan, pengukuran, persetujuan, dan implementasi perubahan. 7. Evaluasi risiko, menyadari risiko yang mungkin terjadi dalam pengembangan perangkat lunak, melakukan itu penilaian risiko dan mengelola risiko tersebut. 8. Menghasilkan produk bermakna, memastikan bahwa setiap tahap pengembangan perangkat lunak menghasilkan produk atau hasil yang bermanfaat dan relevan untuk tahap-tahap selanjutnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, tim pengembangan dapat menciptakan adanya perangkat lunak yang efektif, mudah dipelihara, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut adalah rangkuman singkat prinsip-prinsip yang memandu adanya praktik dalam rekayasa perangkat lunak. 1. Ada divide and conquer, memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil, diselesaikan secara terpisah dan hasilnya digabungkan kembali. 2. Ada abstraksi, menggunakan model atau ilustrasi untuk memahami masalah secara sederhana dan mendapatkan adanya gambaran-gambaran tugas pengembangan perangkat lunak. 3. Konsistensi, mengusahakan konsistensi dalam aspek seperti adanya nama variabel, antarmuka, dan dokumentasi proyek. 4. Fokus pada pemberian informasi, memusatkan perhatian pada informasi yang dihasilkan dan bagaimana informasi tersebut digunakan oleh proses dan pengguna. 5. Ada modularitas yang efektif, mengembangkan perangkat lunak yang dengan pendekatan itu modular, membaginya menjadi modul yaitu program yang lebih kecil dari mendiri. Nah, 6. Ada pemanfaatan desain dan pattern, menggunakan pula penggunaan yang telah terbukti itu berguna dalam menyelesaikan masalah pada perangkat lunak yang kompleks. 7. Ada sudut pandang yang berbeda, melihat masalah dan solusinya dari berbagai sudut pandang, mencari titik tengah yang dapat diterima oleh banyak sudut pandang. Ada 8. Nomor 8 yaitu perawatan perangkat lunak. Nah, memiliki mekanisme perawatan agar perangkat lunak dapat dipelihara oleh orang yang tidak terlibat dalam pengembangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, tim pengembangan dapat itu menciptakan perangkat lunak yang efektif, mudah dipelihara, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut adalah itu ringkasan dari 10 prinsip terkait dengan komunikasi dalam pengembangan perangkat lunak. 1. Dengarkan dengan fokus, dengarkan dengan seksama dan klarifikasi jika perlu. 2. Persiapkan sebelum komunikasi, siapkan diri sebelum pertemuan untuk memahami masalah dan tujuan. 3. Sediakan fasilitator, gunakan fasilitator untuk menjaga alur diskusi yang produktif. 4. Ada komunikasi tatap muka. Nah, utamakan komunikasi tatap muka atau video untuk pemahaman itu yang lebih cepat. 5. Catat keputusan yang disepakati dalam pertemuan. 6. Berkolaborasi, itu bangun kepercayaan dan capai tujuan bersama melalui itu kolaborasi. 7. Tetap fokus pada pembahasan modular.
Nah, pastikan pembahasan tetap itu pada poin yang digandakan. 8. Gunakan gambar. Buat gambar atau sketsa jika penjelasan verbal kurang memadai. Nah, 9. Itu beralih ke pembahasan lain jika tidak ada kesepakatan. Jika terjadi itu kebuntuan, itu beralihlah ke pembahasan lain yang untuk menghindari diskusi yang tidak produktif. 10. Lakukan itu negosiasi. Cari pendekatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, hindari perdebatan ini. Nah, berikut adalah ringkasan dari 10 itu prinsip terkait dengan perencanaan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, memahami ruang lingkup proyek, tentukan itu tujuan dan juga alokasi sumber daya dengan baik. Nah, 2. Melibatkan itu stakeholder, itu libatkan pengguna dan stakeholder untuk menentukan prioritas dan kebutuhan. 3. Perencanaan yang iteratif. Terima perubahan dan sesuaikan perencanaan jika perlu. 4. Membuat perkiraan, prediksi situasi masa depan untuk persiapan pengembangan. 5. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan risiko. Identifikasi risiko dan perencanaan itu rencanakan langkah-langkah yang diperlukan. 6. Itu bersikap realistis, tetapkan target yang mempertimbangkan keterbatasan tim dan sumber daya. 7. Menyesuaikan itu granulasi, sesuaikan tingkat detail perencanaan tanpa mengabaikan kejelasan. 8. Mendefinisikan kualitas. Nah, tentukan kriteria itu kualitas yang harus dicapai. 9. Mengelola perubahan. Jelaskan bagaimana perubahan diakomodasi dan proses pengajuan perubahan. 5. Memantau perencanaan. Rutin pantau perencanaan dan lakukan penyesuaian jika perlu. Prinsip-prinsip ini membantu dalam memastikan komunikasi efektif, pemahaman yang jelas, perencanaan yang baik, dan pengembangan perangkat lunak yang sukses. Proses pemodelan dalam pengembangan perangkat lunak terdiri dari analisis dan pemodelan kebutuhan perangkat lunak serta itu pembuatan model rancangan. Prinsip-prinsip umum dalam proses itu pemodelan adalah fokus pada pengembangan software. Hindari itu membuat model yang berlebihan. Jelaskan permasalahan secara sederhana. Fleksibilitas revisi model itu dan juga eksplisitkan tujuan model. Adaptasi model pada perangkat lunak, buat model yang berguna. Fleksibilitas sintaks model, pertimbangkan ulang pembuatan model jika diperlukan dan dapatkan itu umpan balik secepat mungkin. Prinsip-prinsip spesifik untuk memodelkan yaitu kebutuhan adalah representasikan dan pahami yaitu informasi pada domain permasalahan. Tentukan fungsi software menggunakan use case. Gambarkan perilaku software menggunakan data flow diagram atau teknik lainnya. Pisahkan itu model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan perilaku dan juga analisis dari informasi esensial ke implementasi. Nah, dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan itu proses pemodelan dapat membantu dalam pengembangan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan yang ditetapkan. Dalam proses perencanaan software, terdapat 10 prinsip yang dapat diikuti. 1. Telusuri kebutuhan. 2. Memperhatikan arsitektur sistem. 3. Pentingnya yaitu rancangan data. 4. Perencanaan antar muka yang hati-hati. 5. Sesuaikan dan dengan kebutuhan itu pengguna. 6. Komponen yang independen secara fungsional. 7. Tidak saling tergantung. 8. Representasi yang mudah dipahami. 9. Proses rencangan yang efektif. 10. Itu mendukung pendekatan agile. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, proses pemodelan dan perencanaan software dapat dilakukan dengan lebih efektif dan menghasilkan rancangan yang berkualitas. Berikut itu ringkasan prinsip-prinsip dalam proses konstruksi, validasi, dan pengujian perangkat lunak. Proses konstruksi. 1. Persiapkan dulu yaitu sebelum coding, memahami masalah prinsip perencanaan, bahasa pemrograman, dan membuat unit pengujian. 2. Prinsip saat melakukan coding, menggunakan algoritma terstruktur dan pertimbangkan file programming, sesuaikan struktur data, pahami arsitektur, gunakan logika kondisional yang sederhana, dan buat nested loop yang mudah diuji. 3. Prinsip penulisan kode program, gunakan nama variabel yang jelas, tulis kode yang itu mendokumentasikan dirinya sendiri, dan buat layout kode yang mudah dipahami, validasi, dan pengujian.
Satu, prinsip validasi, penelusuran kembali kode program, unit testing, dan refaktor kode program. Prinsip penguji. Dua, prinsip pengujian, menjalankan program, membuat skenario pengujian, dan fokus itu pada pengujian yang berhasil menemukan error. Nah, proses deployment, satu, mengelola itu harapan dengan baik, pelanggan dengan baik. Dua, menyerahkan paket perangkat lunak yang lengkap dan sudah diuji. Tiga, menyediakan sistem pendukung yang diperlukan. Empat, menyediakan panduan pengguna software. Lima, memperbaiki bug sebanyak mungkin sebelum diserahkan kepada klien. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, proses rekayasa perangkat lunak dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan software yang berkualitas. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.